Shalom wanita Mahanaim, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita memiliki Yesus Allah kita yang ajaib. Mari ibu-ibu kita datang pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena Dia Allah yang menjadi penolong buat saya dan saudara, amin. Yes, mari kita hampiri Dia, kita masuk di dalam doa pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara kami, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai kami ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik buat setiap kami di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Kasih-Nya besar atas saya dan saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan padamu Tuhan. Yesus Tuhan kami, Yesusku.
Bukankah Yesus adalah harta yang terindah? Dia adalah pribadi yang patut untuk kita kagumi, yang boleh kita miliki, yang boleh kita hargai. Ibu-ibu mungkin di antara kita memiliki suami, memiliki anak-anak, tapi pengorbanan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan semua yang kita miliki. Biarlah pada pagi hari ini kita sungguh mengagumi satu pribadi, Yesus namanya. Dia Allah yang mau mati mengorbankan bagi kita supaya kita boleh selamat. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih pujian dari hatiku, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu kepadaku, kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari kita katakan kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Saya rindu dengar suara ibu-ibu saja tanpa musik. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu tidak dapat kami balas Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Engkaulah harta kami Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
Lebih dari suami kami Tuhan, lebih dari anak-anak kami, lebih dari segala pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Engkau Yesus mendapat tempat yang paling utama di dalam hati setiap kami para kaum wanita di tempat ini. Lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun Tuhan. Engkau pribadi yang sangat kami kagumi. Engkau menjadi pujaan hati kami. Engkau Allah yang sangat kami junjung tinggi. Tidak ada nama yang lain. Thank you Jesus. Kami mengagumi karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi segala kebaikan-Mu. Pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kami Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari kita angkat suara kita lebih lagi. Kita kagumkan Tuhan. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Tiada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ibu-ibu yang siap memuji-muji Tuhan, mengagumi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Yes. Mari ibu-ibu lihat kanan kiri, katakan, betapa Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, ya. Mari kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan.
Sudah bersuka cita? Yes, katakan Tuhan Yesus baik. Dia mau mati buat saya dan saudara. Kasihnya besar buat saya dan saudara. Kita akan menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Juga kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau menolong kami. Engkau memberkati kami. Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami rindu pagi hari ini menabur di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan Tuhan memberi kami dengan limpah. Juga kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-kata bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu Tuhan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih tersedia bagiku. Amin. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di Mari mezbamu. ibu-ibu kita bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Engkau yang mencari jawaban. Hanya Kau Temukan jawabannya di dalam Tuhan Yesus. Tempat kita berharap. berjalan bersamamu. Ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, hanya
hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah benar-benar mengorbankan apa yang paling berharga bagi kami. Kau korbankan, digambarkan sebagai anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami milik kesayangan-Mu ya Allah. Sebab itu biarlah hari ini kami benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini. Kami percaya seluruh para wanita di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga kami semua di tempat ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Terima kasih Tante, seluruh pengurus buat kepercayaannya kembali. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Paskah, amin. Kita baru saja memperingati bagaimana Tuhan yang sangat baik sudah berkorban bagi saya dengan ibu-ibu di tempat ini. Karena apa? Karena kalau sampai Tuhan tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, waduh, berarti kekristenan kita menjadi sia-sia. Saya mendengar hari ini juga adalah hari ulang tahun, benar ya? Wow, ini luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat masa depan yang lebih baik itu karena Allah sendiri yang sudah mengerjakan sebuah karya yang besar dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada harapan. Pasti ada hal yang baik. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Tuhan tidak sembarangan, Tuhan tidak asal menciptakan kita. Ya, ketika pun Tuhan melihat ada kekurangan dalam hidup kita, ada kelemahan dalam hidup manusia, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Mari ibu-ibu hari ini, saya senang sekali hari ini kita kembali merenung ya. Kalau memang pengorbanan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Maka selayaknya lah kita coba untuk meneliti apa sih sebenarnya tujuan yang paling utama. Karena sampai kita ini memiliki kehidupan yang baik itu semua karena Tuhan. Nah ibu-ibu kalau saya mempelajari firman saya sangat tertarik dengan ungkapan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberikan satu penjelasan yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan. Dan tentunya ini sangat penting buat saya dengan ibu-ibu di tempat ini. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, siapa mau diberkati katakan amin. Nah, Bu, mari kita simak karena ini adalah ungkapan sesuatu yang saya percaya ini diilhami oleh Roh Allah. Ketika Rasul Paulus berbicara di hadapan jemaat di Efesus, itu Paulus betul-betul memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Kenapa Tuhan itu harus mati buat kita? Dan ini sesuatu hal yang paling harus dimengerti oleh gereja Tuhan. Karena biasanya kita hanya mentok bilang begini, loh itu Yesus mati buat kita itu untuk apa ya? Supaya kamu selamat. Selamat apa? Nanti masuk surga. Nah itu kan ending goal settingnya. Goal settingnya kita nanti waktu kita mengakhiri kehidupan di bumi ini, nyawa kita terlepas, maka salah satu tujuan yang paling utama Yesus mati di kayu salib itu untuk supaya saya dengan ibu-ibu di tempat ini tidak binasa. Amin.
Tetapi Rasul Paulus mengungkapkan hal yang cukup lebih detail dan ini bukan hanya sekedar goal setting akhir, tetapi Rasul Paulus apa sih sebenarnya yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Coba kita perhatikan. Efesus pasal 2 mulai dari ayat 13 sampai 16 supaya bisa dipahami dengan baik. Saya rindu kita baca bergantian ya. Ibu-ibu ya nanti saya ayat 13, ibu-ibu ayat 14, di ayat 16 kita nanti baca bersama-sama. Yang siap diberkati katakan amin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat. Coba lihat ya. Oleh siapa? Darah Kristus. Jadi ini tujuan. Ini hal yang dicapai ketika Tuhan betul-betul menjelma menjadi manusia sebagai Yesus dan mati di kayu salib. Ternyata itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Ayat 14, 2, 3. Ibu-ibu yang kepengen hatinya ayam tentrem, katakan amin. Nah, coba bilang kanan kiri, didengerin makanya nanti khotbahnya ya. Ini sumber damainya, nanti kita akan coba belajar dengan baik. Ayat 15 saya baca, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Wah ini memang yang dicari oleh manusia. Damai sejahtera. Bukan sesuatu yang bingung, gugup, khawatir, takut. Tapi ada sesuatu yang menenangkan jiwa kita. 16 kita baca sama-sama 2, 3. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ada satu pepatah bilang begini. Jangan punya musuh, satu pun ojo. Itu untuk kehidupan sehari-hari sesama manusia. Jadi pepatah itu bilang, ojo punya musuh. Kamu punya musuh satu, wah hidupmu rusak. Lebih enak kamu punya banyak teman. Dibanding satu musuh, itu ndak nyaman. Nah saya mau tekankan sama ibu-ibu. Kita punya musuh memang. Tapi musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Musuh kita itu penguasa di udara. Siapa itu? Setan. Tolong bilang kanan kiri, setan. Musuh kita itu bukan manusia, yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan tidak mau kita gegeran. Amin. Tuhan tidak suka kita musuh-musuhan. Apalagi sama tetangga. Tidak ada di dalam Alkitab ngajarin. Kalau dia tidak seiman, kalau dia bukan gerejamu, kalau dia tidak kamu kenal, kamu musuhi saja atau kamu bakar. Tidak ada. Ajaran Tuhan Yesus adalah hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Penuh kerukunan, penuh kedamaian. Nah, saya paling suka sekali kita akan coba untuk meneliti ayat ini. Ayat yang akan saya coba kupas tuntas di ayat 13. Kita lihat ya, cek sama-sama Efesus 2 ayat yang ke-13. Jadi ibu-ibu, apa sih yang membuat kita bisa damai? Apa yang membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan? Di tengah gelombang dunia yang sedang morat-marit. Yang katanya seluruh peneliti kita sedang memasuki masa ekonomi yang sangat sulit. Mungkin ibu-ibu berkata, aduh bagaimana ini berita kanan kiri udah gak enak. Hari ini pesan firman Tuhan. Tidak pernah berubah, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Amin. Jadi ibu-ibu jangan sampai meragukan tentang kuasa Tuhan. Ya, biar dunia bergoncang, biar berita apapun sedang terjadi, Bu, ibu sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Kita milik Tuhan.
Kalau kita milik, tidak mungkin kita disia-siakan. Selama kita itu mengaku dengan hati, mulut kita percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Percayalah Bu, kita aman di tangan Tuhan. Coba bilang kanan kiri, aman, aman. Gitu. Mau harga ayam naik, mau apa aman misalnya. Saya mau bilang sama ibu-ibu, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Wah, kemarin ada satu keluarga bilang gini sama saya, Bu Vera, yang dimaksud dengan anak cucu tidak meminta-minta itu bagaimana? Nah, saya sedang menyelidiki ayat firman Tuhan secara pesat. Pesat itu jadi menerjemahkannya, menafsirkannya dari bahasa asli. Nah, waktu saya coba untuk menggali, ibu-ibu ternyata kata anak cucu tidak meminta-minta itu punya pengertian yang sangat luas. Ya, sebenarnya tanpa saya kupas tuntas melalui ayat-ayat ini dengan bahasa asli, dengan logika kita aja sudah kelihatan jelas, sangat jelas. Kalau tidak meminta-minta, berarti kan ekonominya tidak rusak parah, betul? Nah, kalau ekonomi tidak rusak parah, coba perhatikan, yang digoncang di dalam dunia ini, ibu-ibu, salah satu yang mengikat hidup manusia itu harta. Makanya Tuhan bilang begini, kamu tuh hamba Tuhan atau hamba Mamon. Kamu harus kelihatan, kamu nih hamba siapa? Kenapa Tuhan kok tidak memberikan penjelasannya hamba yang lain ya? Kenapa harus harta? Sampai berkali-kali Alkitab terus memberikan dengungan, jangan sampai kita terikat atau cinta akan uang. Jadi aneh sekali kalau kita orang Kristen gegeran hanya gara-gara harta. Yang setuju katakan amin. Aneh, bilang kanan kiri ojo. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada yang Tuhan jamin. Sampai Tuhan katakan, berdoa. Saudara, coba ya ibu-ibu kalau kita merenung. Doa Bapa kami itu loh. Kok ada keselip bilang begini, Tuhan berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan. Ternyata manusia itu dengan sekali makan hidup loh. Makan tuh, makan hidup. Bahkan sekarang ini saking manusia itu kepengen lebih sehat, ada yang makannya dikurangi tapi tetap makan. Kalau ibu mau hidup, mau sehat harus makan. Makannya harus teratur. Dengan kondisi makanan yang sehat. Bayangin Bu, kalau kita merenung, iya ya, Tuhan itu loh kasih ingat sama kita, makan. Tuhan mengerti, itu yang dibutuhkan oleh manusia. Cuma masalahnya, kadang-kadang manusia itu serakah. Betul. Saking serakahnya, jadi banyak khawatirnya. Saya tadi malam anak saya bilang gini, mama temenin Joy nonton. Nonton apa tuh? Bagus iki, bagus. Opo, sekarang itu nonton gak perlu ke bioskop ya. Ibu-ibu karena ada apa itu aplikasi yang itu film tontonannya lebih bagus dan lebih sehat untuk anak-anak gitu. Karena itu ada sensornya, gak boleh sembarangan ya. Jadi waktu saya coba nemenin si Joy nonton, saya bilang, Joy, selesai dari film itu ending, saya bilang gini, kamu tahu nggak apa makna dari film tersebut? Jadi film itu, waduh, itu mencari harta karun. Gara-gara harta itu yang namanya perempuan dengan laki-laki saling membunuh, padahal pacarnya. Gara-gara harta, yang tadinya berteman baik, jadi saling membunuh juga. Sampai terakhir jadi bingung si filmnya, tanda tanya, kenapa? Uang itu tidak memperdamaikan, jujur. Yang membuat kita tenang di dunia ini adalah Tuhan. Amin. Yang membuat kita bisa menikmati uang tersebut, itu Tuhan. Kalau ibu cuma punya uang tapi ibu gak dekat dengan
bahaya. Nah saya senang karena hari ini kita akan diajar oleh firman Tuhan berbicara tentang dekat. Semakin kita bertambah usia harus semakin cinta Tuhan. Amin. Kan ada lagunya, tambah hari, apa katanya? Tambah cinta. Nah, jadi semakin kalau ibu-ibu merayakan hari ulang tahun, bertambahnya usia di dalam pelayanan atau mungkin di dalam usia perjalanan hidup, seharusnya semakin kita dewasa secara rohani. Nah, orang kalau dewasa rohani artinya berarti hidupnya melekat kepada Tuhan. Ya, kita simak baik-baik. Ayat 13 dikatakan begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Sama-sama dengan saya katakan apa ibu-ibu? Jauh. Pakai U-nya panjang ya. Biar ingat, nanti pulang ke rumah. Tadi itu ibadah itu, wanita itu apa ya? Pesan Tuhan. Ingat dulu, satu, yang pertama ini jauh. 2, 3. Nah, pinter. Jauh. Kata jauh, Bu, itu dalam bahasa Gerika ditulisnya makron. Ayo sama-sama katakan dengan saya apa? Bukan makroni ya. Tapi kalau ibu mau ingat di situ nggak apa-apa. Biar ingat dulu. Oh iya, jauh itu apa? Makron. Apa itu makron? Ternyata makron itu kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu salah satu artinya adalah asing. Asing. Nah, buat tradisi orang Israel, kalau mereka udah dengar kata makron, asing Bu, itu artinya buat mereka itu ada penolakan dari Tuhan. Jadi kalau asing, udah pasti ditolak Tuhan. Makanya mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ojo makron. Artinya apa? Ojo sampai kita ditolak Tuhan. Wah, ibu-ibu siapa yang betul-betul tidak mau ditolak Tuhan? Katakan amin. Kita kepengen ibadah kita ini udah ditolak Tuhan. Amin. Pelayanan kita, hidup kita ojo sampai ditolak Tuhan. Tapi ibu-ibu coba kita ingat. Kalau ibu bilang begini, Bu Vera gimana caranya supaya saya gak ditolak Tuhan? Yo caranya cuma satu, sing deket sama Tuhan. Amin. Jadi cuma satu itu, harus dekat. Nah, kalau sekarang mungkin ibu bilang, Bu Vera saya ini pasti deket sama Tuhan. Waduh, ibu bisa memprediksi ibu dekat dari mana? Karena saya ini ya kalau ibadah itu tidak pernah absen. Apalagi kalau ibadah wanita, saya selalu hadir. Bu, ada banyak orang berpikir dengan aktivitas di gereja dengan begitu padatnya. Dia berpikir saya pasti dekat dengan Tuhan. Mari ingat apa yang Nabi Amos sempat mengecam bangsa Israel. Di Amos pasal yang kelima ayat 21. Aduh, itu kata-katanya Amos merinding ibu-ibu. Ngeri, keras sekali. Sampai Tuhan itu pakai Amos untuk berbicara kepada bangsa Israel. Mengecam ibadahnya orang Israel. Sampai Tuhan bilang begini, aku tidak menyukainya. Coba-coba lihat ya, Amos pasal 5 ayat 21. Amos 5 21. Aku membenci, bayangin. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ini bicara apa? Ini bicara ibadah. Orang Israel kalau ibadah, ibu-ibu, aduh, mereka tuh gegap gempita. Mereka berbondong-bondong datang ke bait Allah. Dan mereka itu kalau dilihat secara kasat mata, sungguh-sungguh. Nyanyinya enggak loyo-loyo. Semangat. Kalau kasih korban-korbannya enggak sedikit. Kalau ngasih ke bait Allah banyak-banyak. Tapi Amos dipakai oleh Allah. Bicara di hadapan bangsa Israel. Aku membenci, aku menghinakan. Nah, kata membenci dan menghinakan itu juga adalah salah satu menjelaskan tentang kata makron. Mengerti Bu? Jadi makron asing adalah sesuatu yang ditolak oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi ternyata belum tentu loh. Ibadah
begitu rajinnya kita ibadah itu bisa buat kita deket. Loh, lah terus gimana Bu Vera? Nah, kita lihat dulu apa yang membuat bangsa Israel ini ditolak oleh Tuhan. Kenapa ibadahnya itu ditolak oleh Tuhan? Akhirnya Amos bilang begini, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung. Ayat 24 kalau tidak salah atau 25. Itu ayatnya jelas sekali di Amos pasal 5 ini. Biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Iya, ayat 24. Jadi ini ibu-ibu. Ini kenapa ibadahnya bangsa Israel betul-betul dikecam oleh Tuhan. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu ibadah. Kalau diibadah kelihatan benar. Tapi pulang ibadah di rumah, di tempat kerjaan, ternyata sikap hidup mereka gak benar ibu-ibu. Jadi siapa ibu-ibu yang ibadahnya kepengen tidak ditolak Tuhan, katakan amin. Coba bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, sing bener. Ojo sampai kita jadi orang yang suka nipu. Amin. Ibu-ibu jangan berpikir bahwa gak apa-apa lah dari hari Senin sampai hari Sabtu kita hidup ngawur, kita hidup nipu. Yang pasti hari Minggu ibadah. Ada lagi kacau nih. Ada orang jemaat bilang begini, Yesus sudah mati di kayu salib itu nebus dosa kita. Kalau kita gak berdosa sedikit-sedikit kan eman. Maksudnya itu apa gitu lah. Saya sampai gergetan saya dengernya. Orang tuh suka pikirannya ini loh. Sampai saya bilang gini, hei bukan berarti Yesus mati di kayu salib nebus dosa kita supaya kita enak-enakan hidup dalam dosa. No, bukan itu maksudnya. Yesus mati di kayu salib supaya kita ada jalan, supaya apapun yang kita perbuat di dunia ini kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Karena ada korban darah Yesus yang menguduskannya. Bu, kesalehan kita dah bisa membuka pintu surga. Yang setuju katakan amin. Ibadah kita, korban kita, dermawan kita mau kasih orang berapa sih? Ibu mau kasih seluruh masyarakat Sidoarjo nasi campur. Ibu mau kasih seluruh harta ibu buat orang-orang miskin. Itu ndak bisa buka pintu surga. Kenapa? Karena di surga penjaganya itu malaikat. Bukan manusia. Artinya apa Bu? Malaikat ndak suka duit Bu, beneran. Malaikat gak bisa disogok dengan uang, amin. Malaikat gak bisa disogok dengan kesalehan kita. Malaikat itu cuma nurut apa kata Allah. Allah berkata buka, buka. Tutup, tutup. Malaikat adalah orang-orang yang, malaikat adalah pribadi-pribadi yang melakukan perintah Allah. Alkitab yang mencatat. Jadi bayangin Bu, saya tuh sampai, aduh ya iki jemaat kalau sampai masih pikiran ini kacau ini. Ada lagi, saya tak ibadah dengan khusyuk. Saya tak kasih persepuluhan, kasih korban banyak-banyak. Oh saya biar diterima sama Tuhan. Aduh. Apalagi ada orang bilang, doa yang sih banyak biar saya disayang Tuhan. Bu, ibu masih dalam dosa. Ibu belum benar, kasih Tuhan itu sudah ada bagi ibu. Amin. Masih di kandungan ibu kita loh, kita masih belum keluar. Alkitab katakan Allah sudah merancangkan karya yang terbaik buat kita. Jangan kita berpikir, oh ibadah yang sungguh-sungguh supaya disayang Tuhan. Kita ibadah bukan nyari sayang Tuhan. Karena udah dari dulunya Tuhan udah sayang sama kita. Tapi kita ibadah karena kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan udah baik buat kita, amin Bu. Kalau ibu ibadah, kalau ibu korban, kalau ibu pelayanan, intinya cuma untuk supaya Tuhan senang. Ibu nyogok Tuhan itu namanya. Dan artinya berarti dengan kekuatan kita bisa untuk nyenengin hati Tuhan. Tidak bisa Bu. Semuanya berasal
Tuhan. Semuanya dari Tuhan, gak ada apa-apanya kita. Sehebat-hebatnya kita Bu, gak ada apa-apanya. Jadi orang semakin dekat ambek Tuhan, semakin dia memancarkan kasih Tuhan. Amin. Nah itu jadi kalau ibu berkata, Bu Vera aku pengen deket ambek Tuhan. Atau mungkin ibu curhat sama ibu gembala, Bu saya kepengen deket sama Tuhan. Ya apa caranya? Coba dengarkan. Lihat kata dekat. Saya mau ibu-ibu jangan kaget dulu. Tolong bilang kanan kiri, ojo kaget yo. Bilang gitu, jangan kaget. Saya akan perlihatkan kepada ibu apa arti kata dekat sebenarnya. Karena orang selalu berpikir, kalau kita dekat sama Tuhan tuh, pikirnya gini, enak. Enaknya itu secara daging. Enak, kita itu, pokoknya semua dimanja Tuhan, enak-enak. Coba kita perhatikan, apa arti dekat? Kata dekat dalam bahasa asli, Bu, itu ditulisnya egus. G-nya tuh double, U-S, itu bahasa Gerika. Egus, ayo sama-sama katakan dengan saya apa? Egus. Kalau yang tadi apa? Makron, itu jauh. Ojo sampai ya Bu, jangan sampai ya kita menjauh dari Tuhan. Tapi kita harus jadi egus, dekat dengan Tuhan. Nah perhatikan Bu, kata egus itu kalau saya perhatikan di dalam bahasa asli cukup unik. Karena kalimatnya itu berbicara tentang di tangan. Egus itu di tangan. Jadi itu gambarannya untuk orang Israel kalau kata egus di tangan. Nah itu yang diproklamirkan atau diserukan oleh Rasul Paulus. Kamu yang dahulu jauh sekarang sudah jadi dekat. Sekarang jadi egus, dekat dengan Tuhan. Ternyata egus itu di tangan. Apa maksudnya? Ini bicara tentang kedaulatan. Sama-sama dengan saya bicara, katakan begini, berdaulat, 2, 3. Jadi ketika ibu berkata Tuhan saya mau dekat sama Tuhan. Apa artinya? Ibu harus betul-betul menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Amin. Itu pengertian dekat. Karena kata dekat itu di tangan artinya apa? Allah berdaulat penuh atas seantero hidup kita. Yang mengerti beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Jadi Bu, kalau ibu bilang begini, Bu saya kepengen dekat sama Tuhan. Kayak apa? Cuman satu, bukan asal ibadah, bukan hanya bicara tentang pelayanan, bukan hanya bicara tentang doa. Tetapi orang yang mendekat kepada Tuhan adalah mereka yang membuat Allah berdaulat penuh atas hidupnya. Saya kasih terjemahan simpel, biar ibu-ibu pulang paham. Apa tuh maksudnya? Gini nih loh Bu, tolong bantu ya saya khotbah. Bilang kanan kiri, bilang begini. Ojo hidup sekarep dewe. Itu pas. Itu namanya Tuhan berdaulat atas kita. Jangan hidup sesuka hati. Amin Bu. Selama kita nih jadi istri, menuntut suami untuk tapi kalau ibu dalam melakukan segala sesuatu, pandang dan betul-betul ibu tanamkan di hati ibu ketika ibu membangun rumah tangga. Bangunlah rumah tangga sesuai caranya Tuhan. Amin. Sesuai aturannya Tuhan. Ibu bekerja, buka usaha, bukalah usaha, bekerjalah sesuai aturannya Tuhan. Jangan pakai cara ibu. Jangan. Sama waktu kita mendidik anak. Didiklah anak-anak ibu sesuai dengan aturan siapa Bu? Tuhan. Selama ibu menekankan keinginan ibu kepada anak tuh, anak bisa berontak, jujur. Saya salah satu konselor anak-anak muda dan begitu banyak anak-anak muda rusak hati. Kenapa? Si mama kepengen nih pokoknya maunya mama. Mama gak pernah ngerti mau aku. Bu, saya punya anak tunggal. Saya bilang sama anak saya Joy. Saya bilang gini, Joy, mama ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam arti kependetaan. Profesinya mama itu pendeta. Papamu itu adalah guru musik. Saya jelas sekali bilang sama anak saya, tapi Joy,
Mama tidak menekankan kamu supaya kamu sama seperti mama atau sama seperti papa. Tidak perlu. Yang mama tekankan sama kamu sekarang, kamu datang sama Tuhan. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan mau apa dengan aku? Saya bilang sama anak saya, Joy, kamu tuh kenapa hidup mama berdampak dan jadi berkat bagi jemaat? Karena mama melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa papa di bidang usahanya bisa menghasilkan rezeki yang baik? Kenapa papa bisa bekerja dengan baik? Papa diberi talenta dalam bidang itu dan mama percaya. Itu pun hikmat dari Tuhan. Papa melayani sesuai dengan bidangnya. Kenapa papa bisa jadi berkat bagi keluarga? Tuh lihat papamu bisa nolong emak, bisa nolong saudara-saudaranya. Kenapa? Karena papa melakukan bagian panggilannya dalam hidupnya. Bagian panggilan Tuhan atas hidupnya. Jadi Joy, kalau Joy hidup melakukan apa yang orang mau, rusak masa depanmu. Tapi Joy, kamu harus hidup apa kata siapa? Tuhan. Saya ajarkan anak saya, Mah, aku jurusan apa ya? Ini aku mau kuliah di mana ya? Ini gimana? Saya bilang, kamu gak usah tanya mama. Sembayang. Minta hikmat sama Tuhan. Kita berusaha. Tetapi yang menentukan itu siapa? Tuhan. Dari kelas 5 SD, saya udah ajarin dia mengambil keputusan doa. 4 SD masih belum mudeng, doa melotot terus. Masuk 5 SD dia mulai. Kelas 5 SD saya melihat Joy sudah mulai dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. SMP dia mulai bergerak dengan begitu kuat. Saya bilang, kamu sekarang tanya Umi Tuhan, berdoa. Wah puji Tuhan Bu. Dia bilang, Mah gimana sih caranya ngerti kalau itu dari Tuhan apa enggak? Tenang. Kamu udah berdoa, hidupmu udah beres sama Tuhan, kamu udah benar. Kalau kamu udah benar, kamu udah berdoa, kamu sudah lakukan bagian kamu, sabar. Tunggu waktu Tuhan. Moro-moro sudah 3 hari kemudian, Mama, aku kaget Mama, aku di WA Mama, kenapa? Aku suruh ikut jalur prestasi, boleh nggak Mama? Itu ada satu kampus tuh di Malang, boleh? Kalau memang itu kamu sanggup, kamu lakukan. Lihat ibu-ibu, ketika kita mengajar anak untuk dia bersandar kepada Tuhan, semua diatur oleh Tuhan, amin. Dia nggak pernah bingung nyari-nyari. Ada orang ngasih tahu, Joy, kamu cepetan, kamu ini masih ada waktu. Dan itu cuma tinggal 1 hari. 1 hari. Bagi saya, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Dan tidak ada kata kebetulan. Dia cuma buka internet dan dia bilang, Mama dulu, langsung dia masuk. Disuruh apa? Cuma disuruh gambar. Suruh dia gambar, karena memang dia jurusannya adalah jurusan visual. Jadi dia bilang, dia gambar, cepet-cepet dia gambar, dia langsung kirim. Kan melalui online gitu kan. Dan itu yang mengikuti ternyata jumlahnya hampir mencapai ratusan siswa-siswi di seluruh Indonesia. Dia masuk nih cepet-cepetan. Cuman dalam hitungan 15 menit dia udah masukin. Sorenya dia teriak-teriak, Mama. Napa? Ma, Tuhan baik. Tadi Joy waktu kirim kan Mama udah bilang, pokoknya kalau Joy melakukan apa-apa Joy harus tanya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Joy mau gambar ya, Tuhan Yesus tolongin ya, Tuhan Yesus tolongin. Tuhan Yesus dalam nama Yesus dimasukin sama dia. Dia bilang, Ma, aku dapat. Akhirnya dia menolong saya. Saya bilang, kamu menolong Papa dengan Mama. Biaya kuliah. Haleluya, amin saudara ya. Dan dia menolong saya dengan, aduh luar biasa. Saya bilang thank you kamu sudah tolong Mama dengan Papa. Nanti Mama Papa akan coba untuk menyelesaikan biaya yang lain. Bapak ibu-ibu khususnya, dengar. Waktu kita hidup mendaulatkan, kita menyerahkan total. Jangan pakai cara kekuatan kita. Bu Vera kalau kayak begitu, apa kita itu berarti gak usah mikir? Loh ya mikir. Ya enggak asal. Saya yakin semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin bijak. Karena Tuhan yang berkata seperti itu. Siapa orang yang dekat dengan Tuhan? Mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Itu digambarkan seperti sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Batu karang yang teguh. Jadi kalau ada gelombang, dia tetap tegar.
orang tuh bisa tetap tegar di tengah badai hidup karena dia hidup bijaksana. Amin. Bijak hidupnya, gak sembarangan, gak ngawur. Iman itu bukan sesuatu yang ngawur. Yang setuju katakan amin. Iman itu berasal dari kita mendengar akan firman. Jadi kalau orang beriman pasti hidupnya cocok dengan firman. Kan gitu Bu. Ya, jadi dekat kata egus itu arti yang kita harus mengerti menyerahkan total hidup kita. Artinya biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi sekali lagi jangan hidup sesuka hati. Amin. Jangan ngotot gini, pokoknya aku maunya gini. Gegeran beneran Bu. Saya kalau ada apa-apa dengan suami, aduh mau ngambil keputusan apa. Saya bilang, yuk sembahyang yuk sembahyang. Doa, Tuhan kami kepengen punya ini. Jika Tuhan menghendaki beri kami hikmat. Totalan ambil suami saya. Kita mau ini, ayo dilihat dulu papa pendapatan berapa. Kira-kira kita, kan gitu. Itu orang jangan asal begini, kita anak Tuhan, kita anak raja. Ini bukan anak Tuhan, anak raja, itu mah ngawur, itu mah kedagingan. Pokoknya aku kepengennya Pajero. Buat saya itu nggak benar. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup kita lebih baik, kita ingin menikmati sesuatu yang baik, ayo hidup dengan bijak. Amin. Dekat dengan Tuhan ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang buka jalan. Terus kalau orang menyerah kepada Tuhan pasti sabar. Ayo tangan kanannya diangkat. Ya, bilang gini, sabar. Bu, kalau suami masih belum bisa kasih yang terbaik, apa Bu? Sabar. Kalau lihat anak ibu tidak seperti mungkin anak yang lain, jangan banding-bandingkan. Amin Bu. Jangan, ibu terima anak ibu apa adanya, ucapkan syukur, berkati anak ibu dan belajar apa Bu? Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah yang buat. Yang terakhir sebelum saya tutup khotbah ini, kata egus yang terkenal ini juga ngeri nih Bu. Ternyata egus itu kalau di sini di catatan saya itu punya arti adalah siap, ready. Nah itu maksudnya apa? Ternyata kata egus itu juga punya pengertian tentang pembentukan. Ayo sama-sama dengan saya, artinya apa Bu? Pembentukan, dibentuk, diproses. Karena sesuatu yang sudah siap, sesuatu yang sudah ready, pasti akan mengalami terlebih dahulu proses. Jadi siapa yang mau dekat Tuhan? Betul? Bilang kanan kiri, ingetin, siap-siap. Dibentuk Bu. Aduh kalau ibu mau deket sama Tuhan, jangan suka cepat tersinggung. Amin. Orang yang dibentuk oleh Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, itu punya kekuatan Bu. Ada kekuatan seperti burung Raja Wali. Dia semakin dekat, kalau ada badai bukannya tenggelam, dia semakin naik. Jadi orang-orang yang melekat sama Tuhan ya, cirinya itu dia tidak akan pernah berputus asa. Amin. Dia akan hadapi. Dia tidak lari dari masalah. Dia nggak pernah cari kambing hitam. Wah aku begini tuh salahnya ini, aku begitu. Bu, saya mau kasih tahu sama ibu. Kalau ibu punya suami, mungkin selama ini ibu berpikir, kenapa suamiku kasar? Kenapa suami begini? Coba hari ini ibu berpikir, Tuhan thanks buat suamiku. Karena melalui suamiku, aku dibentuk jadi istri yang lebih baik. Amin. Dulu saya bingung dengan Pak Daniel. Ibu kan kenal suami saya. Suami saya itu kan besar. Suami saya itu nggak kayak saya. Saya ini orangnya sok ramah. Dia shalom. Suami saya mah. Aduh kalau bicara tuh sedikit sekali. Kecuali sama mereka yang sudah dekat. Bagi jemaat yang belum mengenal Pak Daniel akan bilang begini. Pak Daniel iku yo. Aduh saya tuh kok yang ngeri ya deket Pak Daniel gitu. Karena gak banyak bicara. Senyum, diam gitu kan. Kalau lihat makanan baru dia bergerak. Saya kasih tahu sama ibu-ibu. Suami saya adalah seorang pengkritik yang hebat. Semua apa yang saya lakukan dikritik habis-habisan. Tapi ketika saya merespon kritikan suami saya dengan baik. Apa yang terjadi Bu?
saya hidup jadi lebih baik. Amin. Karena tidak ada satupun orang yang di dekat kita yang mencintai kita itu kepengen rusak hidup kita. Kadang-kadang kritikan, nasihat. Ibu kalau ibu punya pemimpin atau mungkin ibu gembala saudara suka tegur saudara, bersyukur. Bersyukur. Bayangkan kalau kita punya orang di dekat kita, kita di jalur yang salah, kita lagi nggak bener, dia diem aja. Itu nggak baik. Orang yang baik itu kalau kita salah, dinasehati kitanya, amin. Dinasehati. Suami saya penasehat yang ajaib. Jadi kalau dia bilang begini, Bu Vera, udah Bu Vera ya bisa dipakai Tuhan gimana? Karena ada satu cowok tuh di belakang saya yang jadi rem saya, yang suka ngasih tahu, kamu ya, kamu tuh hamba Tuhan, nggak boleh kayak gitu. Oh iya. Awal saya mau tanya sama ibu, Bu kalau dikritik, jangan bukan nasihatin, nasihat lebih enak, dikritik, atau ditegur, seneng nggak Bu? Jujur aja, nggak enak, betul? Sudah pelayanan, sudah kita sungguh-sungguh, kritikannya, kamu kok tadi khotbah kayak begini sih, gimana sih kamu ini? Itu 10-20 tahun yang lalu kalau saya pelayanan pulang saya udah siap telinga panas. Ada di mobil, tadi gimana sih kamu khotbah kok kayak begini, gini. Tapi waktu saya di dalam hadirat tuh saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan kasih suami kayak begini Tuhan. Tapi di hadirat Tuhan bilang, itu yang terbaik buat kamu. Itu yang terbaik. Saya mulai mikir, iya ya. Dulu saya berdoa minta suami, ada satu sebenarnya yang saya minta secara spesifik. Bu, saya minta gini, Tuhan saya minta suami kalau dia bicara sekecap, saya bisa diam. Kenapa? Karena leadership saya kuat Bu. Sebelum saya menikah, saya udah mimpin umat. Dan umat yang dipimpin bukan ratusan lagi, udah banyak. Bayangin saya udah biasa mimpin orang ini. Pas masuk dalam pernikahan, kalau saya ketemu dengan laki-laki yang, hai, aduh. Laki-laki, haleluya. Sayanya begini, kalau suami sayanya letoy, aduh. Gitu kan. Jadi saya memang minta yang bisa menundukkan saya. Karena bagaimanapun saya hamba Tuhan, saya harus bisa jadi contoh buat jemaat, amin. Saya bilang saya tahu kelemahan saya. Jadi betul tuh Bu, Pak Daniel memang sipit itu matanya. Tapi kalau udah lirik saya begini, sudah. Kata anak saya, si mama kalau di belakang mimbar mah kayak singa. Kalau udah di bawah, apalagi di dekat keteknya papa, kayak cacing. Oh enggak apa-apa, saya bilang. Saya mau bilang sama ibu-ibu, hari ini kita mau belajar untuk kita mau diproses oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Semakin dekat masalah kita akan semakin sedikit. Saya mau kasih tahu ibu-ibu, semakin dekat Tuhan, itu yang namanya proses semakin banyak. Tapi Tuhan kasih janji sama kita, Tuhan tidak akan biarkan kita menjalani proses itu sendiri. Amin. Bahkan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan menggandeng kita. Selama kita gandul Gusti Yesus, kita akan jadi orang-orang yang berkemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bu. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Ibu-ibu dekatlah dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, ku menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita dapat hanya dari Tuhan. Sebab itu dekatlah dengan Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
kita dekat dengan Tuhan, Bu, maka di saat itulah urapan itu mengalir. Saya percaya bagaimana kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Siapa orang yang tahan berdiri di hadapan Allah adalah mereka yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Tapi untuk kita dekat dengan Tuhan, ingat sekali lagi, ibu harus menyerahkan total seantero hidup ibu. Ibu tidak bisa menjalani hidup ini sesuka hati ibu. Kedagingan ibu harus betul-betul dihilangkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus berjalan sesuai dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan ibu harus mengerti, waktu ibu mendekat kepada Tuhan, itu artinya kita siap diproses, dibentuk. Sehingga kita menjadi bejana yang indah, miliki karakter yang baik. Saya percaya hari ini Tuhan beri kita umur yang panjang. Tuhan beri kita waktu yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Karena Tuhan mau kita menjadi lebih baik, Bu. Lebih baik, lebih berharga, lebih berarti di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau ibu-ibu mendekat kepada Tuhan, apa yang akan ibu alami? Tuhan akan beri kemenangan demi kemenangan. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau ibu hari ini datang dengan beban yang berat, ibu hari ini datang dengan pergumulan, maukah ibu hari ini meyakinkan diri ibu, Tuhan, aku mau melekat kepadamu. Siapa ibu yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan? Angkat kedua tangan ibu dan katakan dengan iman, Tuhan, kami percaya, kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan kuasa-Mu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan, selamatkan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu melepaskan. Diberkatilah. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir, maka hidup kami dipulihkan. Saat Engkau hadir Tuhan,
ada kelepasan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, para wanita di tempat ini, untuk kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Untuk kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Daniel, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hari ini kami diubahkan menjadi wanita-wanita yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Wanita-wanita yang senantiasa selalu dekat dengan Engkau. Karena saat kami mendekat kepadamu Tuhan, maka pemulihan itu terjadi. Terobosan demi terobosan terjadi atas hidup kami, atas rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini ada persembahan pujian dari ibu-ibu kaum wanita. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk wanita-wanita Mahanaim untuk pujiannya sungguh manise. Ibu-ibu, di depan kita ada tumpeng mini ya. Kita akan merayakan sebagai ucapan syukur kalau kita ibadah dalam wanita White Dove sudah usia yang ke-20 tahun ya. Saya undang Ibu Foni sebagai ketua komisi wanita. Musiknya boleh Pak diiringi supaya nggak sepi. Bu Foni memotong tumpeng ya, diberikan satu. Saya mengundang Ibu Gembala, Ibu Evi, diberikan kepada Bu Evi satu. Saya juga mengundang Ibu Vera perwakilan sebagai hamba Tuhan pada siang hari ini. Boleh maju ke depan.
Hari ini tumpengnya spesial sekali dibuat secara khusus oleh Ibu Ruli karena menunya menu Daniel ini. Jadi tidak ada hewani ya, semuanya dibuat dari sayur, dari jamur, kentang ya, semuanya sehat. Buat Ibu Gembala, boleh difoto? Foto? Boleh dibantu difoto. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Musik tetap. Saya undang ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan April. Maju Bu, silakan. Kita juga akan memberikan kenang-kenangan hadiah ulang tahun buat ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan April. Silakan maju. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Silakan Ibu Linda. Sudah diambil foto bersama? Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan. Gembala yang berdoa, silahkan Ibu. Mari kita mengangkat Kita tangan bangkit kita berdiri. untuk ibu-ibu yang terkasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau pada hari spesial ini 3 orang ibu ditambah 1 tahun umurnya digenapkan. Agar mereka semua menjadi cerminan bagi keteladanan Yesus Kristus. Hidup diproses sesuai firman Tuhan dan mereka mampu untuk menjalani kehidupan mereka menjadi terang bagi banyak orang. Jamalah tiap ibu-ibu ini supaya tetap sehat, kuat untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy birthday, happy birthday. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Silakan duduk dulu. silahkan duduk. Kita ulang tahun yang ke-20 ya. Berarti kita sudah dewasa. Kalau dewasa kita nggak gegeran ya, katanya nggak gegeran, nggak kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan nanti gegeran, setiap hari ada masalah gegeran. Ini firman Tuhan yang luar biasa, nggak ada request juga dari Bu Viken ya.
Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita bertambah dewasa di dalam Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, gak ada gegeran ya. Kita akan semakin dewasa, bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, saling mengasihi ya. Puji nama Tuhan. Pengumumannya, kita akan ngadakan rekreasi ya. Kalau ibu-ibu rekreasi itu paling semangat ya. Kita akan adakan di bulan Juli, tanggal merah, tanggal 19 Juli ya. Kita akan pergi ke Solo. Nah, ibu-ibu juga boleh mendaftar mulai hari ini ya. Karena kita akan persiapkan untuk transportasinya. Kalau ibu-ibu enggak mendaftar, kita enggak bisa. Perkiraan kita mau naik apa ya nanti, mau naik bis lah, mau naik pesawat lah, kita enggak ngerti ya. Tapi kalau kita sudah daftar dari hari ini, kita juga boleh menabung, nanti bisa menghubungi Bu Esti ya. Kita perkiraan biaya kita 150.000 itu transport aja ya. Nanti untuk makan kita makan sendiri-sendiri, sesuka hati ya, sesuka hati. Jadi mau makan boleh, mau puasa silahkan monggo ya. Yang penting kita happy ya. Itu aja pengumuman dari saya. Kita akan bertemu kembali di bulan Mei ya. Nanti saya ingatkan kembali ibu-ibu menabung biar semangat ya, semangat wanita kalau dibilang mau liburan pasti semangat. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Vera ya. Biasanya tidak boleh bawa anak kecuali terpaksa ya. Terpaksa tidak ada yang dititipi. Tapi ini liburan pasti bapak-bapak libur. Ya, pasti bapak-bapak libur. Jadi 1 hari titip aja ya. Mulai dari sekarang dibaik-baik supaya besok tanggal 19 bisa dititipi. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya persilakan Ibu Gembala tutup doa berkat. Ada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah dan firman-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Kami mau mengalami di proses demi proses untuk kami menjadi berkilau seperti emas. Tuhan, ini kaum wanita-Mu, biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup mereka. Mereka tidak semau-maunya sendiri, melainkan menjadi penurut-penurut Allah. Inilah kerinduan kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari